Halo semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang cloud computing dan tantangannya dalam penerapan cloud computing di perusahaan, yang memungkinkan kita untuk menyimpan data perusahaan kita secara online. Teknologi ini dapat membantu perusahaan atau organisasi karena fleksibilitas dan efisiensinya. Cloud computing secara kecepatan dan skalabilitas untuk PTSD. Yang pertama, adaptasi cepat untuk permintaan pasar. Salah satu keunggulan utama cloud computing adalah kemampuannya untuk membuat perusahaan lebih cepat beradaptasi dalam dunia bisnis seperti PTSD. Kebutuhan pelanggan bisa berubah sewaktu-waktu. Tanpa cloud, perusahaan harus menambah server, butuh waktu pengadaan, instalasi, konfigurasi yang memakan waktu. Tapi kalau menggunakan cloud, semua itu bisa dilakukan secara instan. Contohnya, ada pesanan mendadak dari klien yang besar untuk ribuan unit produk. Kalau menggunakan server tradisional, PTSJ mungkin tidak sanggup proses tepat waktu. Tapi kalau menggunakan cloud, perusahaan cukup menambah kapasitas penyimpanan dan komputasi secara online sehingga order dapat tanpa delay. Kedua, fleksibilitas dalam skalabilitas. Cloud computing memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk naik turun kapasitas sesuai kebutuhan. PTSJ tidak harus menggunakan kapasitas maksimum, tapi bisa disesuaikan. Contoh, saat menjelang akhir tahun, biasanya ada lonjakan permintaan produksi. PTSJ bisa saja melakukan scale up kapasitas server di cloud untuk menampung peningkatan data dan sistem operasional. Sebaliknya, kalau ada bulan-bulan sepi, kapasitas bisa di scale down agar bisa tetap hemat. Fleksibilitas ini hampir mustahil dilakukan dengan server tradisional yang kaku. Yang ketiga adalah efisiensi biaya operasional. Cloud berbasis prinsip pay as you use. Artinya, perusahaan hanya membayar sesuai kapasitas yang digunakan. Hal ini sangat penting bagi PTSJ karena bisa mengurangi biaya infrastruktur IT yang biasanya besar. Kalau tanpa cloud, perusahaan harus investasi besar untuk membeli storage, server, pendingin, serta biaya listrik dan perawatan. Tapi kalau dengan cloud, semua infrastruktur sudah disediakan oleh penyedia layanan. Contoh, ketika produksi sedang menurun, PTSJ bisa saja menurunkan kapasitas server dan otomasi biaya bulanan yang juga ikut turun. Jadi tidak ada biaya sia-sia untuk infrastruktur yang menganggur. Benefit keempat yaitu mendukung inovasi dan R&D atau Research and Development. Cloud Computing juga membantu PT dalam menciptakan inovasi baru. Tim R&D bisa dengan mudah melakukan uji coba sistem baru tanpa takut terbatas infrastruktur. Mereka dapat membuat simulasi, menguji prototipe, atau mencoba software baru hanya dengan beberapa klik. Contohnya, jika PT SJ ingin menguji sistem IoT baru untuk mesin produksinya, tim R&D tidak perlu menunggu pengadaan server baru. Cukup dengan cloud, mereka bisa menjalankan simulasi dalam hitungan menit sehingga proses inovasi lebih cepat dan efisien. Benefit kelima yaitu percepatan implementasi teknologi baru. Biasanya implementasi teknologi baru membutuhkan waktu yang lama karena harus membeli perangkat keras, mengatur jaringan, hingga mengkonfigurasi sistem. Dengan cloud, semua itu bisa dipangkas menjadi proses yang jauh lebih singkat. Misalnya PTSJ ingin menambahkan fitur analitik untuk membaca data produksi sehingga secara real time. Tanpa cloud, butuh berbulan-bulan persiapan. Dengan cloud, layanan analitik bisa langsung diaktifkan sehingga perusahaan bisa segera menggunakan fitur tersebut dalam waktu singkat. Kesimpulan, cloud computing memberi PTSJ keunggulan dalam agility dan scalability, lebih cepat beradaptasi, fleksibel dalam kapasitas, efisien biaya, mendukung inovasi, dan mempercepat implementasi teknologi. Semua benefit ini membuat PTSJ lebih kompetitif, terutama menghadapi persaingan bisnis yang dinamis. Challenge of IoT Implementation at PTSJ. Dalam penerapan IoT di PTSJ,
Ada beberapa tantangan yang umum ditemui. Yang pertama, soal keamanan dan privasi. Karena perangkat IoT rawan diretas dan bisa menyebabkan kebocoran data produksi. Yang kedua, integrasi sistem dengan mesin lama tidak selalu mudah sehingga butuh biaya tambahan. Yang ketiga, pengelolaan data. Karena data yang dikumpulkan dari sensor jumlahnya sangat besar, sehingga perusahaan harus punya sistem analisis yang baik. Yang keempat, biaya dan perawatan. Karena pemasangan sensor dan jaringan butuh investasi besar, serta maintenance yang berkelanjutan. Yang terakhir, ada ketergantungan pada jaringan, di mana IoT memerlukan koneksi internet yang stabil. Dan jika terjadi gangguan bisa langsung memengaruhi operasionalnya. 1. Keamanan dan privasi atau security and privacy. Tantangan terbesar dalam IoT adalah soal keamanan data. Setiap perangkat IoT terhubung ke internet, sehingga membuka celah baru bagi peretas. Jika tidak dilindungi dengan baik, data sensitif bisa dicuri atau disalahgunakan. Contohnya, sensor produksi yang dipasang di pabrik PTSJ bisa diretas untuk mengubah data output mesin. Jika data ini salah, perusahaan bisa mengambil keputusan keliru dan produksi jadi terganggu. Selain itu, ada resiko pencurian data pelanggan atau rahasia perusahaan. Yang kedua, integrasi dengan sistem lama atau integration issue. PTSJ mungkin masih menggunakan mesin produksi lama yang tidak didesain untuk IoT. Menghubungkan mesin lama dengan teknologi IoT modern seringkali membutuhkan adapter khusus, software tambahan, atau bahkan penggantian perangkat. Contohnya, mesin lama di pabrik hanya bisa dioperasikan secara manual, sedangkan sistem IoT butuh mesin yang bisa kirim data otomatis. Akhirnya perusahaan harus beli perangkat tambahan agar mesin lama bisa bicara dengan sistem baru, dan ini menambah biaya serta waktu implementasi. Yang ketiga, volume data yang sangat besar atau big data management. Setiap perangkat IoT mengirim data secara terus-menerus. Jika jumlah sensor di pabrik mencapai ratusan, volume data bisa sangat besar. Data ini harus disimpan, diproses, dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang berguna. Tanpa manajemen data yang baik, semua data itu hanya jadi beban. Contoh, sensor suhu, kelembapan, dan kecepatan mesin di PTSJ mengirim data setiap detik. Dalam sehari, jumlahnya bisa jutaan catatan. Kalau tidak ada sistem analitik, data hanya menumpuk tanpa memberikan insight untuk meningkatkan produksi. Yang keempat, biaya implementasi dan pemeliharaan, atau bisa disebut cost and maintenance. Pemasangan perangkat IoT membutuhkan investasi yang tidak kecil. Selain beli perangkat, perusahaan juga harus menanggung biaya instalasi, pelatihan karyawan, hingga biaya pemeliharaan rutin. Contoh, untuk menghubungkan satu lini produksi dengan IoT, PTSJ perlu ratusan sensor, jaringan internet cepat, dan software analitik. Semua itu butuh dana besar di awal. Selain itu, sensor butuh dicek dan diperbarui secara berkala agar tidak rusak atau error. Ketergantungan pada jaringan internet atau network dependence, IoT sangat bergantung pada koneksi internet. Kalau jaringan lambat atau bermasalah, seluruh sistem IoT bisa terganggu. Ini bisa menyebabkan keterlambatan produksi, bahkan kerugian besar jika terjadi di jam sibuk. Contohnya, jika jaringan pabrik PTSJ down selama 30 menit, data sensor tidak masuk ke sistem, sehingga manajer produksi tidak bisa memantau kondisi mesin secara real time. Akibatnya, masalah kecil di mesin bisa terlambat diketahui dan malah jadi kerusakan besar. Kesimpulannya, meskipun IoT menawarkan banyak manfaat, tantangan yang dihadapi di PTSJ cukup besar, mulai dari keamanan dan privasi, integrasi mesin lama, manajemen data besar, biaya implementasi, hingga ketergantungan pada internet. Kalau tantangan ini bisa diatasi dengan strategi yang tepat, IoT bisa benar-benar membantu PTSJ, meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Faktor biaya dan perawatan yang tinggi, serta ketergantungan pada jaringan yang stabil, juga menjadi pertimbangan penting. Keterlambatan 1 detik saja dalam transmisi data bisa memengaruhi efisiensi produksi. Namun,
Jika PTSD bisa mengatasi semua tantangan ini dengan strategi yang matang, seperti berinvestasi pada infrastruktur yang andal, melatih sumber daya manusia, dan bekerja sama dengan mitra teknologi yang tepat, implementasi IoT bisa menjadi pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat daya saing perusahaan di industri yang terus berkembang. Kesimpulannya, meskipun IoT menawarkan banyak manfaat, tantangan yang dihadapi di PTSD cukup besar, mulai dari keamanan dan privasi, integrasi mesin lama, manajemen data besar, biaya implementasi, hingga ketergantungan pada internet. Kalau tantangan ini bisa diatasi dengan strategi yang tepat, IoT bisa benar-benar membantu PTSD, meningkatkan efisiensi dan daya saingnya. Faktor biaya dan perawatan yang tinggi, serta ketergantungan pada jaringan yang stabil, juga menjadi pertimbangan penting. Keterlambatan 1 detik saja dalam transmisi data bisa mempengaruhi efisiensi produksi. Namun, jika PTSD bisa mengatasi semua tantangan ini dengan strategi yang matang, seperti berinvestasi pada infrastruktur yang andal, melatih sumber daya manusia, dan bekerja sama dengan mitra teknologi yang tepat, implementasi IoT bisa menjadi pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperkuat daya saing perusahaan di industri yang terus berkembang. Kita masuk yang selanjutnya, yaitu Cyber Security Challenge at PTSJ and in Indonesia. Cyber security masih jadi salah satu tantangan utama, baik untuk PTSJ maupun di Indonesia secara umum. Beberapa ancaman yang sering terjadi misalnya phishing atau social engineering, di mana karyawan bisa tertipu email atau link palsu. Lalu ada ransomware, di mana data perusahaan dikunci oleh hacker dan tidak bisa diakses tanpa tembusan. Ini bisa melumpuhkan bisnis jika tidak punya backup. Selain itu, ada insider threat, yaitu resiko dari orang dalam yang menyalahgunakan akses. Dari sisi regulasi, Indonesia masih menghadapi masalah karena aturan pelindungan data belum terlalu kuat, yang sehingga banyak celah hukum. Tantangan lainnya adalah kurangnya kesadaran, di mana masih banyak individu maupun perusahaan yang belum benar-benar paham pentingnya keamanan data. Dan yang terakhir, supply chain attack, yaitu serangan yang dilakukan lewat vendors atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Kita masuk yang pertama, yaitu phishing and social engineering. Phishing adalah metode yang dimana hacker menipu korban untuk menyerahkan data pribadinya. Biasanya, ini lewat email, SMS, atau link palsu. Social engineering bisa lebih luas lagi, yaitu memanipulasi psikologis untuk membuat seseorang melakukan kesalahan. Tantangan ini sangat serius karena menyerang faktor manusia, bukan hanya sistem. Contohnya pada PTSJ. Misalnya, ada email yang nampak resmi di bagian IT, meminta karyawannya melakukan verifikasi akun. Begitu karyawannya klik link dan masukkan passwordnya, akun akan langsung jatuh ke tangan hacker yang dimana pengirim linknya ya. Kalau akun itu terhubung ke data produksi, maka itu menjadi kerugian bagi perusahaannya. Sangat merugikan besar ya. Jika di Indonesia ya, Indonesia juga ada beberapa kasus ya. Contohnya kayak kasus ini juga sering terjadi lewat SMS, undian palsu contohnya. Atau pesan WhatsApp yang meminta kita itu untuk mengirimkan kode OTP. Walaupun terlihat sepele, banyak orang juga tertipu karena bentuk keserangan semakin menyakitkan. Kedua, ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang mengunci data perusahaan dengan enkripsi. Lalu hacker meminta tembusan agar data bisa dibuka kembali. Ransomware ini biasanya menyebar lewat email phishing, file terinfeksi, atau kerentanan sistem yang tidak di-patch. Selain mengenkripsi data, beberapa varian ransomware modern juga mencuri data terlebih dahulu. Jadi, meskipun perusahaan berhasil memulihkan sistem data dari backup, data sensitif tetap bisa bocor dan dijual di dark web. Dengan menyerahkan tebusan juga, tidak menjamin data akan benar-benar dikembalikan. Banyak kasus di mana perusahaan tetap kehilangan data meski sudah membayar. Nah, contoh kemungkinan yang dapat terjadi di PT Sukses Jaya, bayangkan sistem produksi dan data penjadwalan tiba-tiba terkunci. Perusahaan tidak bisa melanjutkan proses produksi, distribusi terhambat, dan kepercayaan klien hancur. Selain kerugian finansial, reputasi perusahaan juga ikut jatuh. Dan lebih parahnya, klien bisa jatuh ke tangan kompetitor.
Jadi ransomware ini sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan operasional secara total. Solusi yang dapat saya berikan yaitu dengan melakukan backup data secara berkala dan juga mengedukasi setiap karyawan untuk tidak mengklik sembarangan link. 3. Insider threat. Jadi tidak semua ancaman datang dari luar, justru orang dari dalam perusahaan juga bisa memberikan ancaman. Malahan ancaman dari dalam bisa lebih berbahaya, karena pelaku sudah memahami struktur sistem dan data yang dimiliki perusahaan. Jadi ada dua tipe dari insider threat ini, yaitu malicious insider, yang karyawan yang dengan sengaja menyalahgunakan akses, misalnya mencuri data atau menyabotase sistem. Yang kedua, negligent insider. Ini adalah karyawan yang lalai, misalnya menggunakan password yang lemah atau sembarangan mengklik link yang berbahaya. Jadi, contoh kemungkinan yang dapat terjadi di PT Sukses Jaya adalah, misalnya ada email yang tampak resmi dari bagian IT, meminta karyawan melakukan verifikasi akun. Begitu karyawan klik dan masukkan password, akun mereka akan langsung jatuh ke tangan hacker. Nah, kalau akun ini terhubung ke data produksi, hacker bisa masuk dengan hak akses resmi ke sistem produksi. Serangan ini lebih sulit dideteksi karena aktivitas terkait seperti dilakukan oleh karyawan asli. Solusinya, kita dapat membatasi akses setiap karyawan yang hanya bisa mengakses sesuai kebutuhan kinerjanya. Juga kita bisa melakukan monitoring dan logging pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh karyawan. 4. Regulasi dan perlindungan data yang lama. Di Indonesia sendiri, aturan perlindungan data pribadi masih relatif baru. Walaupun sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP yang disahkan, namun implementasi pengawasan dan sanksi hukum masih belum sekuat negara lain. Nah, karena celah hukum ini, banyak perusahaan di Indonesia yang masih menganggap keamanan data bukan prioritas utama dan belum serius mengelola keamanan data karena belum ada tekanan hukum yang kuat. Padahal risiko kebocoran data bisa berdampak besar, seperti reputasi rusak, kehilangan pelanggan, bahkan kerugian bisnis jangka panjang. Contoh kemungkinan dapat terjadi di PT Sukses Jaya jika data mitra bisnis atau klien bocor karena serangan. PT Sukses Jaya bisa kehilangan kepercayaan. Karena hukum belum kuat, proses mencari keadilan atau kompensasi juga sulit, sehingga perusahaan harus menanggung kerugiannya sendiri. Solusinya, kita bisa menerapkan standar keamanan global, misalnya ISO 27001 atau NIST Cybersecurity Framework, meskipun regulasi lokal masih lemah. Bisa juga dengan membangun kesadaran privasi dan perlindungan data pada seluruh karyawan, agar keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab tim IT, tetapi tanggung jawab pribadi. 5. Kurangnya kesadaran dan literasi keamanan. Serangan cyber sering berhasil karena faktor manusia yang lalai. Banyak orang masih menggunakan password lemah, tidak mengerti password, atau asal klik link sembarangan. Di perusahaan, hal ini bisa menjadi titik masuk hacker. Contohnya di PT SJ. Jika pegawai masih menggunakan password sederhana seperti 12345 atau admin 123 atau tidak mengerti password selama bertahun-tahun, maka sistem perusahaan jadi mudah untuk diretas. Atau contoh lainnya, pegawai menghubungkan smartphone pribadi mereka ke jaringan perusahaan tanpa proteksi antivirus atau update sistem. Hal ini bisa menjadi celah masuk malware yang kemudian menyerang ke perangkat IoT perusahaan. 6. Supply chain attack atau serangan yang terjadi lewat vendor atau pihak ketiga. Perusahaan modern tidak berdiri sendiri, mereka sering bergantung pada vendor atau pihak ketiga untuk software, logistik, atau layanan IT. Hacker yang bisa memanfaatkan celah di vendor ini untuk masuk ke sistem utama perusahaan. Contohnya di PT SJ. Jika vendor logistik yang dipakai ternyata sistemnya di atas, hacker yang bisa masuk ke PT SJ melalui jalur itu. Jadi meskipun PT SJ sudah aman, tetap ada risiko karena bergantung pada pihak lain. Atau, contoh lainnya adalah karena sebagian besar aplikasi PT SJ berjalan di public cloud, bila provider cloud mengalami kebocoran data atau disusupi malware, hacker bisa
memanfaatkan celah tersebut untuk mengakses data sensitif perusahaan. Kesimpulannya, cyber security bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal manusia, sistem hukum, dan jaringan antar perusahaan. Tantangan utama yang dihadapi PTSD meliputi 1. Phishing dan social engineering 2. Ransomware 3. Insider threat 4. Regulasi yang masih lemah 5. Kesadaran masyarakat rendah 6. Supply chain attack atau vendor ke pihak ketiga. Kalau tantangan ini tidak diatasi, bukan hanya kerugian finansial yang akan dialami, tapi juga reputasi dan kepercayaan publik akan hancur. Bagi PTSJ, investasi dalam cyber security harus dianggap sebagai kebutuhan utama, bukan sekedar tambahan.